Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh anak-anakku, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus yang berbahagia, serta bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada anak-anakku, para santri, serta kepada bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri, karena Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus belum bisa memanggil para santri untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Hal ini dikarenakan beberapa hal. Yang pertama adalah edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah, yang paling tidak ada 6 edaran yang telah dikeluarkan, 2 dari pimpinan pusat secara langsung, yang 2 dari Majelis Dikdasmen pimpinan pusat, dan yang kedua atau yang 2 terakhir adalah dari Lembaga Pengembangan Pesantren pimpinan pusat Muhammadiyah, yang pada prinsipnya Muhammadiyah ingin agar menyelesaikan pandemi ini dengan tuntas, karena pandemi ini adalah berkaitan dengan kesehatan yang untuk mengurangi proses penularan melalui menghindari berkerumun atau menjaga jarak. Maka kegiatan-kegiatan yang berpotensi terhadap penularan oleh Muhammadiyah dibatasi. Di antaranya kegiatan keagamaan, sholat berjamaah, kemudian penyelenggaraan sholat tarawih, sholat id, idul fitri maupun idul adha, dikeluarkan fatwa secara khusus dari Majelis Tarjih. Termasuk kegiatan yang berpotensi berkerumun adalah kegiatan di dunia pendidikan, baik di sekolah, madrasah maupun pesantren. Maka dengan komitmen itu, pimpinan pusat bersikap rata, artinya sumber persoalannya adalah kesehatan, maka semua elemen harus ikut berpartisipasi supaya persoalan COVID ini dapat ditangani secara baik. Maka dalam edaran tersebut, selama masa pandemi belum berakhir, kegiatan pembelajaran disarankan melalui kegiatan jarak jauh. Kemudian yang kedua adalah terkait kesiapan biaya. Karena kalau kami mendatangkan santri pada saat pandemi ini belum berakhir, maka sebagai sebuah lembaga kami harus mengkalkulasi situasi yang terburuk. Sekalipun ini tidak menjadi harapan dari siapapun, cuman potensi terjadinya kejadian yang buruk ini perlu diantisipasi. Katakanlah seandainya Pesantren Muhammadiyah Kudus mendatangkan para santri dan dalam kegiatannya itu ditemukan ada yang terpapar, maka sebagai tanggung jawab pondok pesantren harus menyiapkan dana yang sangat besar. Jika dikalkulasi sekali suap itu 1,5 juta, maka dengan kisaran santri sebanyak 500, paling tidak pesantren harus menyiapkan dana 750 juta untuk kondisi yang paling buruk tersebut. Dan angka itu menjadi angka yang cukup besar bagi kami dan cukup berat, sehingga kami belum siap untuk mengambil resiko tersebut. Kemudian alasan yang ketiga adalah
terkait dengan kondisi persebaran di Kabupaten Kudus. Jadi sampai di akhir bulan Oktober ini persebaran penularan COVID masih belum bisa terpetakan secara baik dan ditemukan beberapa klaster baru yang kebetulan lokasi klaster baru itu bertetanggaan, bersebelahan dengan pesantren. Tentu ini juga menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan karena kita tidak tahu pada saat sudah ada yang terpapar dan jaraknya berdekatan, ini sangat memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam pesantren. Anak-anakku dan para bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus, mari yang terpenting bagi kita adalah berikhtiar sebaik mungkin, kemudian bersabar dalam pengertian tidak menunggu tanpa melakukan sesuatu yang bisa mencapai keinginan. Artinya bersabar kita yang aktif, sekalipun pondok belum melaksanakan kegiatan tatap muka, bentuk bersabar kita adalah mengupayakan bagaimana bisa belajar secara baik. Kami yakin anak-anakku, para santri sudah mampu untuk menerjemahkan atau mengimplementasikan nilai-nilai pesantren, bahwa yang namanya belajar itu tidak mesti harus ketemu di kelas, bahwa yang namanya belajar itu tidak mesti harus membaca atau disimak dengan guru, tapi yang namanya belajar adalah bagaimana kita belajar kehidupan. Dan COVID ini memberikan belajar hidup itu, atau memberikan satu pelajaran atau ibrah dalam kehidupan itu. Sekalipun kita jauh dari ustadz ustadzah, sekalipun kondisi tidak mendukung untuk belajar optimal, tapi nilai supaya kita harus tetap belajar serius, nilai supaya kita harus mampu mengambil hikmah dari setiap kejadian, harus menjadi spirit bagi seluruh para santri, baik santriwan maupun santriwati. Kalau ini yang tertanam dalam diri anak-anakku semuanya, kami yakin baik kita bisa belajar secara langsung maupun kita belajar secara jarak jauh, itu bukan menjadi sebuah persoalan, karena substansinya adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah dalam kejadian itu, dan setiap mengambil kesimpulan kita ambil dengan ikhtiar yang maksimal. Mudah-mudahan wabah COVID ini bisa segera teratasi, dan dengan seperti itu anak-anakku, para santriwan santriwati bisa segera kembali ke pesantren, bisa belajar bersama-sama dengan ustadz ustadzah, dan bisa meraih satu kebaikan, kemanfaatan baik untuk diri sendiri maupun kemanfaatan untuk orang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.